Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu pertemuan ke-8 akan membahas mengenai analisis time series atau runtut waktu, di mana biasanya analisis time series ini digunakan untuk membuat keputusan, dan ini merupakan peramalan di masa mendatang berdasarkan dari data di masa lalu. Time series ini dia ya. Time series adalah sekumpulan data yang dicatat selama periode tertentu, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana analisis runtut waktu dapat digunakan pihak manajemen untuk membuat keputusan dan melakukan peramalan di masa mendatang berdasarkan data masa lalu. Nah, time series atau runtut waktu ini memiliki beberapa model, diantaranya ada model trend, kemudian ada non-trend yang terdiri atas seasonal atau musiman, kemudian cyclical, dan yang terakhir yaitu residu. Nah, kalau misalkan metode trend, dia memiliki pola gerakan penurunan atau pertumbuhan jangka panjang serangkaian. Jadi ini merupakan serangkaian data historis ya kalau misalkan data trend. Sedangkan kalau misalkan yang non trend seperti seasonal, cyclical, kemudian ada residu, itu kalau musiman mencerminkan adanya pengaruh musiman. Jadi dia selalu istilahnya dia tidak memiliki pola ya, atau memang berdasarkan musiman. Kadang-kadang ada beberapa yang dia memiliki pola tapi tidak berdasarkan dari data historik ya, kalau misalkan untuk data musiman. Nah, sedangkan untuk cyclical biasanya ini dia malah lebih sulit lagi untuk ditentukannya. Ada lagi yang residu, malah dia sistemnya adalah sistem acak. Ya, ini tadi pengertiannya dari beberapa komponen-komponen runtut waktu. Ada trend, musiman, cyclical, dan residu. Jadi kalau misal trend, dia penurunan atau pertumbuhan jangka panjangnya dia berdasarkan data historik ya. Sedangkan untuk non trend dia terdiri dari musiman, cyclical, dan residu, seperti itu. Saya akan membahas untuk pertemuan 8 ini berdasarkan metode trend. Sedangkan untuk pertemuan ke-9 nanti non trend ya. Nah, ini untuk trend linear. Dia memiliki formula di mana Y sama dengan A plus BX ya. A plus BX. Di mana Y-nya itu adalah penjualan, kemudian nanti A-nya adalah Y-nya itu maksudnya nilai proyeksi dari variabel Y. Biasanya Y-nya ini untuk penjualan yang akan diramalkan, kemudian A itu adalah intercept, kemudian B itu adalah slope, yaitu pertanda kemiringan ya. Nah, ini dia nilai Y pada saat X sama dengan 0 untuk A, sedangkan slope itu adalah perubahan dalam Y untuk setiap perubahan dari satu unit X, baik peningkatan maupun penurunan. Biasanya Y A sama dengan A plus BX ini digunakan untuk dia rumus dari persamaan linear ya, bukan linear berganda tapi dia linear saja. Nah, dalam metode trend linear ini kita akan membahas beberapa metode. Yang pertama yaitu metode kuadrat terkecil atau least square. Sebenarnya ada juga metode kuadrat untuk kuadrat terkecil, tapi bukan yang least square, dia pakai metode tahun dasar. Tapi kalau misal ini berdasarkan metode tahun tengah ya, kuadrat terkecil. Saya akan bahas mengenai metode kuadrat terkecilnya, dia dari tahun tengah, dimana diperoleh formulanya Y sama dengan A plus BX, kemudian A nya diperoleh dari sigma Y per N, B nya sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Ini penentuan kode X. Jadi karena di sini kita membutuhkan nanti di akhir Y sama dengan A plus BX. Jadi X nya berapa, itulah yang akan kita cari ya pertama. Nah, cara untuk mencari X nya ini dia memiliki kode, dimana untuk data ganjil kita lihat ya, ini ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5 data. Kita akan melihat dari nilai tengahnya. Nilai tengahnya dari 5 adalah 3, maka dia akan selalu dimulai dengan 0. Kemudian diikuti ke atas adalah negatif, kemudian ke bawah dia positif. Negatifnya hanya ditambah selalu dia penambahannya 1 ya. Misalkan dari 1 kemudian dia bertambah 2, sedangkan ini untuk ke atas ini dia akan mengalami penurunan, di mana dari 0 akan dikurangi 1, kemudian negatif 1 akan dikurangi negatif 1 lagi. Jadi
selanjutnya berarti ini untuk data ke-6 adalah 3, sedangkan kalau misalkan ke atas ini nggak bisa ya. Jadi untuk 7 berarti 4 seperti itu. Sedangkan untuk data genap kode X-nya kita misalkan ada 6 data. Nah, nilai tengahnya kita di mana sih data tengahnya di data ke-6 ini? Berarti dia ada di nilai ke-3 dan 4. Caranya mempermudahnya adalah 6 bagi 2. 6 bagi 2 3. Berarti selanjutnya data tengahnya yaitu 4 seperti itu. Misalkan 8 ada 8 data, berarti 8 dibagi 2 4, berarti data ke-4 dan data ke-5. Nah, untuk data ketiga di sini dia akan dimulai dengan negatif, sedangkan data keempatnya dia akan selalu dimulai dengan positif. Jadi untuk 3 dia nilainya negatif 1, sedangkan 4 dia nilainya positif 1. Untuk ke atas dia akan selalu ganjil nilainya ya. Jadi untuk data genap nilai tengahnya kita cari terlebih dahulu. Nilai tengahnya terlebih dahulu dicari. Karena ini 6 berarti 6 dibagi 2 dia 3, berarti data ketiga dia akan selalu negatif 1, kemudian data keempat dia akan positif 1. Kemudian ini selanjutnya 3, 5, berarti untuk data ke-7 dia adalah 7. Data ke-8 berarti dia 9, seperti itu. Teman-teman kalau misalkan belum paham mengenai ini, silakan boleh bertanya melalui via WA ya. Nah, kode X ini seperti yang saya jelaskan tadi dibutuhkan untuk mencari peramalan data selanjutnya. Ini ya, untuk mempermudah saya akan berikan contohnya. Ada contoh data penjualan PT ABC tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 ini dalam juta rupiah. Ini datanya sudah diketahui, yang namanya kuartal dia kan selalu ada 4 ya. Ini masing-masing tahun dari tahun 2002 sampai dengan 2005 ada 4 kuartal, 1 2 3 4. Pun 2003 ada 4 kuartal, 2004 juga ada 4 kuartal dan 2005 ada 4 kuartal juga. Nah, ini penjualannya masing-masing ini pasti diketahui dalam soal penjualannya. Nah, kalau misalkan X, XY dan X kuadratnya ini tidak diketahui. Bagaimana sih Bu sebenarnya cara mengerjakannya? Kita melihat lagi formula yang tadi ya. Dari sini A sama dengan sigma Y per N. Kalau N ini adalah jumlah data, sedangkan B sigma XY bagi dengan sigma X kuadrat. Berarti kita membutuhkan adanya sigma Y, kemudian kita membutuhkan adanya sigma XY dan sigma X kuadrat. Selanjutnya berarti ini X, Y-nya ya dijumlah nanti, kemudian membutuhkan sigma Y ini, kemudian membutuhkan sigma XY dan sigma X yang dikuadratkan. Nah, caranya pertama yang harus dicari nanti berarti di soal akan diketahui tahun, kuartal dan penjualan. Kalau misalkan di soal tidak ada kuartalnya, berarti tidak masalah. Penghitungan jumlah datanya berarti berdasarkan tahun. Tapi ini karena per kuartal, jadi ini dihitung juga datanya ada berapa ya. Nah, ini diketahui tahun, kuartal, penjualan. Maka kita harus mencari X-nya. Ada berapa sih Bu datanya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ada 16 data. Penentuannya tadi karena data genap, maka kode X-nya dia harus berdasarkan ini ya. Kita bagi 2 berarti kalau untuk data genap 16 dibagi 2 berarti 8. Kita akan dimulai dari data ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka ini nilai X-nya dia akan selalu negatif 1. Sedangkan data ke-9 dia positif 1 ya. Ini negatif 1, data ke-9 positif 1. Dan itu untuk ke atas dia akan selalu dikurangi dengan pokoknya nilainya harus bilangan ganjil ya. Angka ganjil ini negatif 3, kemudian negatif 5, negatif 7, negatif 9, negatif 11, negatif 13, dan negatif 15. Kemudian ke bawah dia akan selalu bilangan ganjil tapi yang positif. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 seperti itu. Nah, selanjutnya ini cukup mudah. Teman-teman hanya cukup mengalihkan X dikalikan Y, berarti X-nya dikalikan Y, berarti ini negatif 15 dikalikan 80 hasilnya ini, negatif 13 dikalikan 78 hasilnya ini, negatif 11 dikalikan 83 hasilnya ini, terus sampai selesai. Jangan lupa kemudian dijumlah karena kita membutuhkan data jumlah dari XY ya. Setelah itu
ternyata kita butuh juga X kuadrat, karena nanti di rumusnya kita butuh X sigma X kuadrat ya. Nah, X kuadrat diperoleh dari X ini kemudian dikuadratkan. Jadi negatif 15 kuadrat sama dengan 225. Kalau tidak paham, sebenarnya negatif 15 kuadrat itu berapa? Negatif 15 kuadrat adalah negatif 15 dikalikan negatif 15. Apapun yang dikuadratkan, entah itu negatif atau positif, maka dia hasilnya akan positif. Ya. Yang dikuadratkan dia akan selalu positif hasilnya. Ini negatif 13 kuadrat jadi 169 dan seterusnya ya. Ini sampai selesai, kemudian jangan lupa dijumlahkan. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam rumus di mana diketahui bahwa A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y-nya diperoleh dari mana? Ini masing-masing penjualannya kita jumlah. Yang namanya sigma itu adalah jumlah dari keseluruhan penjualan, yaitu 1424 dibagi dengan N. N-nya ada berapa tadi? N-nya ada 16. Ya. Ini. Ya, tahunnya ada 4, tapi datanya dia ternyata ada 16. 1 2 3 4 5 6. Ya, tadi sudah hitung ya, 16. Kecuali memang di data tersebut tidak ada kuartalnya, maka kita hitung datanya berdasarkan ada berapa tahun ya. Nah, setelah itu diketahui bahwa hasilnya adalah 89. Nah, sekarang kita akan mencari B-nya. Ya. B-nya adalah rumusnya sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma XY. Jadi jumlah yang tadi ini dia negatif 1200 ditambah dengan negatif 1014 ditambah dengan negatif 913 dan selanjutnya sampai selesai itu hasilnya adalah 822. Sedangkan untuk sigma X kuadratnya adalah 1360. Kita langsung masukkan saja kepada formulanya, berarti 822 dibagi dengan 1360 sama dengan 0,6. Nah, makanya ini ramalan penjualan kuartal 1 tahun 2006. Karena ini mencari ramalan penjualan ya. Ramalan penjualan kuartal 1 tahun 2006, maka Y-nya adalah A plus BX ya. A-nya sudah diketahui 89, B-nya adalah ini 0,6. Sedangkan X-nya dapat dari mana, Bu? X-nya caranya yang tadi itu. Karena dia meminta ramalan kuartal penjualan tahun 2006, kuartal 1, maka X selanjutnya adalah setelah 15 dia 17. Seandainya dia minta kuartal 2, 2006 kuartal 2, maka dikalikan X-nya 19, seperti itu. Karena bilangan ganjil ya. Cara mencari X-nya adalah bilangan ganjil. Untuk itu teman-teman, untuk melanjutkan supaya teman-teman lebih paham, maka saya minta ini ada tugas untuk yang ini ya. Silakan cari ramalan penjualan kuartal 1 di tahun 2007, kemudian kuartal 3 di tahun 2007. Yang nomor 3 dia kuartal 1 tahun 2008. Ya, ini untuk tugas teman-teman, nanti dikumpulkan kemudian dikerjakan di kertas ya, dikerjakan di kertas tulis tangan, kemudian difoto, dikirimkan ke WA saya secara japri lebih baiknya. Nah, setelah itu berarti ini untuk metode least square-nya dia udah selesai. Selanjutnya adalah metode rata-rata bergerak. Nah, kalau misalkan rata-rata bergerak ini akan lebih mudah. Rata-rata bergerak rumusnya adalah sigma permintaan data N pada periode sebelumnya dibagi dengan N. Jadi kalau misalkan ingin mencari bulan April ya, caranya adalah berarti 10 ditambah 12 ditambah 13 dia dibagi 3. Maka diketahui bahwa hasil rata-rata bergeraknya adalah 35/3 ini berapa dicari.
Jika ingin mengetahui yang bulan Mei, maka 3 bulan sebelumnya. Berarti ini ya, 12 tambah 13 tambah 16 bagi 3. Selanjutnya untuk bulan, misalkan ingin mengetahui bulan Juni, berarti 16 tambah 19 ditambah dengan 23. Oh sorry, kalau misalnya ini untuk mengetahui yang bulan Juli ya. Kalau misalkan untuk bulan Juni, berarti dia berapa ya? 13 ditambah dengan 16 ditambah dengan 19, kemudian dia dibagi 3. Ini sama dengan berapa ini? Tiga belas tambah 16 tambah 19, 48/3. Jadi kalau ini untuk mengetahui bulan Juli ya, rata-rata bergeraknya dia berapa? 16, 3 periode sebelumnya ya, 16, 19 tambah 23. Kemudian dibagi 3. Kenapa bagi 3? Karena jumlahnya ini 3 ya. 1, 2, 3. Itu untuk rata-rata bergerak atau moving average. Ini cukup mudah. Nah, sedangkan untuk selanjutnya yaitu rata-rata bergerak tertimbang atau weight moving average, di mana rumusnya adalah sigma timbangan untuk periode N dikalikan dengan permintaan dalam periode N bagi dengan sigma timbangan. Nah, biasanya penerapan data 3 untuk periode bulan lalu, 2 untuk periode 2 bulan lalu, dan 1 untuk periode 3 bulan lalu ini sudah ditetapkan di dalam soal. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi. Jadi misalkan diketahui di sini, ini untuk data di atas, data yang ini ya tadi ya, ditetapkan 3 untuk periode bulan lalu, 2 untuk periode 2 bulan lalu, dan 1 untuk periode 3 bulan lalu. Artinya karena 3 untuk periode bulan lalu, ini ya datanya ya, 3 berarti untuk mengetahui rata-rata bergerak tertimbang 3 bulanan di bulan April. 3 untuk 1 bulan yang lalu, berarti 3 dikalikan 1 bulan yang lalu di bulan Maret ya, kalikan 13. 2 untuk 2 bulan yang lalu, kalikan 12, dan 1 untuk periode 3 bulan yang lalu. Dibagi dengan 6, kok bisa 6? Ini ya, karena 3 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya seperti ini. Ya. Semoga teman-teman paham mengenai rata-rata bergerak tertimbang, kemudian rata-rata bergerak juga, dan ini untuk least square atau yang ketiganya dia termasuk dalam tren linear. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh langsung WA Japri ya. Jadi tidak perlu malu. Teman-teman kalau misalkan kurang paham, misalkan tadi untuk penentuan X-nya gimana, jadi boleh langsung bertanya Japri di WA saya. Untuk pertemuan 8 sudah cukup sampai dengan di sini. Untuk pertemuan ke-9 minggu depan nanti kita akan bahas mengenai tren non-linear ya. Jadi tren linear sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Sekali lagi kalau misalkan belum paham, teman-teman boleh WA saya langsung, Japri, dan jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Jadi ada 3 tugas untuk mencari ramalan penjualan di kuartal 1 tahun 2007, kuartal 3 di tahun 2007, dan kuartal 1 tahun 2008. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.